Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diah Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2121066. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sebelum itu ada passwordnya terlebih dahulu, yaitu berjuang, beramal, dan bermanfaat. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Cekidot. Sumber hukum Islam merupakan sebuah sumber yang dijadikan sebagai pedoman atau rujukan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia, persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Nah, sumber hukum Islam sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah ketujuh umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam itu sendiri. Setelah saya jelaskan tadi mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, sebagaimana tertulis dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhaya ilaik innaka 'ala shiratim mustaqim. Yang artinya, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, sungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 43. Nah, jadi semisal ada permasalahan, itu bisa kita cari solusinya di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini masih bersifat umum dan general. Banyak kata-katanya yang tidak bisa dipahami oleh kita sebagai orang awam. Maka solusinya adalah yang kedua. Yang kedua adalah hadis. Hadis itu adalah perbuatan, perilaku, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semisal kita mendapatkan sebuah permasalahan tidak bisa diselesaikan melalui Al-Quran, jadi kita bisa mengambil solusi yang kedua adalah selesaikan melalui hadis. Nah, yang ketiga adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama atau para mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi apabila tidak bisa diselesaikan melalui Al-Quran dan juga melalui hadis. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu secara bahasa adalah ukuran. Jadi ukuran permasalahan yang satu dan permasalahan yang itu diukur. Jadi kita lihat titik tengahnya itu, itu bisa diambil solusinya untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, jadi bagaimana sih perspektif PAI mengenai sumber hukum Islam ini? Nah, jadi sumber hukum itu kan pasti ada di dalam sebuah negara. Begitupun dengan sumber hukum Islam yang ada pada umat Islam itu sendiri. Jadi sumber hukum Islam ini dijadikan sebagai rujukan atau pedoman apabila kita mendapatkan permasalahan-permasalahan atau kita menemui permasalahan atau persoalan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak bisa dipungkiri juga kan, setiap hari kita mendapatkan permasalahan-permasalahan yang belum tentu kita bisa mendapatkan solusinya. Jadi ada 4 solusinya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu sendiri. Adalah kata-kata motivasi yang saya ambil untuk berjuang, beramal, dan manfaat. Saya ambil dari tokoh besar sebuah produser film, yaitu Walt Disney, yang mengatakan semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Jadi semisal kita mempunyai impian, kita harus berani untuk mengejarnya. Yang semangat, dan juga kita sudah bisa mengejarnya, kita jadi bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.